Luar biasa. Oke, wah senang banget ya bisa jumpa teman-teman kembali minggu ini dan kita bisa merasakan kembali hadirat Tuhan. Semoga teman-teman yang datang ke sini sekalipun ada hati yang patah, dikecewain, sedih, datang ke tempat ini adalah tempat yang tepat supaya yang patah itu bisa disambung kembali dan yang sedih bisa dibuat gembira kembali. Pokoknya semuanya sukacita di tempat ini, amin. Oke, buat teman-teman yang hadir di sini, nanti di saat kita ibadah, kita akan belajar tentang government, tentang pemerintahan. Jadi teman-teman yang merasa terberkati di tempat ini, dalam setiap sharing dari kakak pembicara, boleh dicatat dan semua penyampaiannya kita respon dengan kata amin. Oke? Amin? Ya, luar biasa. Terus tetap jaga protokol, pakai maskernya, dan sekalipun kita sudah mulai level 1 ya. Ini kan dengan kabar mau level 2, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan menjaga kota Batam dan level 1 tetap dipertahankan, amin. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga, jangan lupakan atau anggap remeh dengan hal yang kayak ginian. Sama-sama kita jaga supaya kita datang ke tempat ini, pulang bukan hanya di segi rohani tapi jasmani kita juga harus sehat, amin. Dan juga saya mau bacakan sebuah ayat, itu di Mazmur 100 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Yuk kita tutup mata, kita doa sebentar. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat siang ini Tuhan, biar kiranya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhanlah yang mengubah suasana hari ini, tempat ini Tuhan menjadi suasana yang bisa kami nikmati bersama Tuhan dengan hadirat Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang menyentuh setiap hati kami, membuka hati kami supaya kami bisa menikmati pujian dan penyembahan dan juga menerima setiap rema-rema dari firman Tuhan dan menguatkan kami di setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati ibadah hari ini. Haleluya. Amin.
one more time, say, Jesus, Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He was the conquered that grave. Jesus conquered that grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He was the conquered that grave. Jesus conquered that Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Let's sing, shine your light and shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. One more time, say, shine your light and shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
siang hari ini. Mungkin kau datang dengan hati yang luka, kau datang dengan hati yang penuh dengan kesedihan, atau mungkin kau datang dengan hati yang penuh sukacita. Tapi di sini sama-sama kita menyembah Tuhan, fokuskan hati kita buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan, sebab Tuhan kita ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari bernyanyi dengan penuh sukacita. Mari bernyanyi dengan penuh ucapan terima kasih buat Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, tapi berikanlah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Karena kasih-Mu kami ada hari ini Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita. Lebih lagi, gak usah pedulin kanan kirimu. Fokus hanya kepada Tuhan. Mungkin kau datang ke sini karena diajak, atau mungkin kau datang ke sini karena disuruh sama orang tua. Tapi apapun alasan kamu datang ke tempat ini, kamu gak akan pernah sia-sia datang ke sini. Tuhan melihat engkau, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hati kita siang hari ini. Ya Rabbashi karalabaralabaralabara. Ya Rabbashi karalabaralabara. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Savior, He can move the mountain. My God is mighty Yes, to Jesus. save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Mari nyanyikan buat Tuhan, lepaskan semuanya. Savior, He can move the mountain. My God is mighty. Sebab Tuhanlah yang menyelamatkan. Tuhan yang ada sampai saat ini, dan kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Selamanya kami mau menyembah Tuhan. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. Mercy for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Mercy for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Mercy for the glory of the risen King.
satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat membuat kami menjadi hidup ya Bapa. Engkau adalah Allah yang menjadi harapan kami ya Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih apa dari yang kami lihat, Engkau yang membuat segala sesuatu mungkin ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Jika kami membawa beban Tuhan Yesus, cuma satu yang kami dapat percaya, segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berserah Tuhan terhadap apapun yang sedang kami alami hari-hari ini ya Bapa. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan buat Indonesia. Mari teman-teman kita angkat tangan kita buat Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk negeri ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang terjadi di negara ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan segala sesuatu yang terjadi di negara ini semua karena Tuhan Yesus. Ada tangan dan maksud Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati setiap pemimpin kami Tuhan Yesus. Kau biarkan ya Tuhan Yesus pemimpin yang takut akan Tuhan memimpin negara ini. Sehingga perekonomian, sehingga perkembangan, sehingga pertumbuhan negara ini dapat terjadi ya Bapa. Kau memberkati segala aspek Tuhan. Mulai dari pendidikan, mulai dari ekonomi, mulai dari kesehatan, mulai dari semuanya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkatinya Bapa. Tuhan, kami tidak lupa juga Tuhan mengangkat tangan kami untuk kota kami, kota Batam. Kau memberkati kota Batam Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap industri yang ada, setiap usaha-usaha kecil yang ada Tuhan. Tangan-Mu yang menyertai setiap anak-anak-Mu yang melakukan pekerjaannya Tuhan Yesus. Kau memberkati kota ini Tuhan Yesus. Biarlah kota ini menjadi kota kecintaan Tuhan, menjadi kota yang membawa berkat-Mu, menjadi kota yang membawa damai untuk orang-orang sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk wadah ini, terima kasih untuk tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati setiap pemimpin gereja ini Tuhan. Dari mulai Pak Niko, Pak Johan, Pak Erwin, dan Pak Irwan. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Kau memberkati setiap staf yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kemanapun mereka melangkahkan kakinya Tuhan, ada setiap kegerakan, ada setiap mujizat yang terjadi. Terima kasih Tuhan, setiap jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja-Mu ini ke tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat komunitas Sain ini Tuhan. Kau berkati komunitas yang ada Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan. Kau berkati setiap jemaat Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak muda-Mu yang datang Tuhan Yesus. Segala yang datang berbeban berat, Engkau yang memberi mereka kekuatan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat persembahan yang akan kami berikan. Dan juga Kau memberkati persembahan ini Tuhan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan melompat untuk Tuhan. Yang sama-sama yang bersiap katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Yang bersuka cita untuk bernyanyi buat Tuhan, serahkan haleluya. 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 Yeah. Semuanya boleh sambil bertepuk tangannya di atas kepala. Yes. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. Amen. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. Come on, sing. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. Oh, I'll raise a hallelujah. Heaven's come to fight for me. Come on, everybody, sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Steady's defeated, the King is alive. Hallelujah. Woo! Sebab yang Allah kita sembah bangkit dari kematian. Amin, untuk menebus dosa kita. I'll raise a hallelujah.
inside of me. With everything inside of me. Oh, I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Oh, raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. In the middle of the mystery. Oh, I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Oh, fear lose your hold on me. Sing, I'm gonna sing, come on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. 'Cause that is defeated, the King is alive. Hallelujah. Woo. Sekarang kita akan saut-sautan ya, kayak minggu lalu. Sing a little louder. Semuanya. Sing a little louder. 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 Lebih lagi katakan. Sing a little louder. Presence of my Come on, enemy. shout. Sing a little louder. Louder than the other sea. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven Mari lebih lagi katakan. Sing a little louder. presence of my Amen. enemy. Sing a little louder. Louder than the Thank you, other Jesus. Sing a little louder. Heaven is a melody. Sing a little louder, louder. Come to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Sing louder, louder and louder. You're gonna hear my praises, Lord. Out from the ashes, hope will arise. 'Cause that is defeated, the King. One more time, sing. I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder, louder and louder. You're gonna hear my presence, Lord. Out from the ashes, hope will arise. 'Cause that is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Sing, I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Thank you, Jesus. Masih ada tenaganya untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh katakan kanan kirinya, yuk kita puji Tuhan. Haleluya. Woo. Ayo kita tepuk tangan di atas kepala sekali lagi. Woo. Haleluya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Woo. Siap meloncat bagi Tuhan? Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang
sayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on shine, melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3, go. Ajar Kau agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Sekali lagi katakan ajar Kau Tuhan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, sungguh ajaib Kau Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Woo! Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kekuatan kami. Layak berkuasa, pemerintah. Yesus Kau. 1, 2, 3, go. Sungguh Kau agung, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajar Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Sorakan, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Wah, kalian keren banget. Boleh duduk dalam hadirat Tuhan teman-teman semuanya. Wah, keren banget nengok kalian loncat-loncat kayak gini, jadi sukacitanya ke transfer ke sini gitu loh. Thank you ya, tepuk tangan buat kalian semua. Dan aku percaya sukacita ini gak hanya berhenti di sini, tapi untuk minggu depan, 2 minggu, 3 minggu, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang setuju sorakan, yeay. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh Allah yang layak disembah Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the prayers we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. He's worthy, Lord. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing holy, holy. There is no one like you.
your heart and lead me in your love to those. Mari anak Shen saja katakan holy. Sambil mengangkat tangan kita katakan, Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, 'cause there is no like you, Lord. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Oh, sing holy. There is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not, oh, I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And I will not, oh, I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be. One more time, singing, I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat segala sukacita, buat hadirat Tuhan yang telah mengisi
kasih kami Tuhan Yesus yang telah memenuhi hati kami. Kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu tidak hanya sampai di sini, bahkan Tuhan hadirat-Mu akan menyertai kami kemanapun kami pergi Tuhan. Dan bila seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan Yesus, I will put my trust in you Lord. Kami akan menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan dan kami tahu kami tidak akan tergoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan kembali Tuhan Yesus untuk membahas topik influence. Bela Tuhan Yesus kami bisa belajar Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus anak-anak Tuhan menempati gunung-gunung yang berdampak Tuhan Yesus di dunia ini Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami akan membahas tentang government Tuhan. Biar Tuhan yang melawat setiap kami. Tuhan memberkati telinga dan hati kami. Biarlah Tuhan Yesus kami memberikan hati yang mau dibentuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Woo! Oke. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ya, kita serahkan kepada our youth pastor, Ko Edwin. Oke, shalom semuanya. Oke, hari ini kita akan ngelanjutin series of influence ya, influence series tentang government. Seberapa banyak kita udah ngikutin dari awal bulan September, boleh angkat tangannya yang udah ngikutin dari awal bulan September. Dan buat teman-teman yang mungkin terlewat nanti bisa ikut ya dari YouTube karena kita udah post di situ. Tema-tema yang sebelumnya ada 7 Mountains of Influence yang kita percaya ini akan membentuk generasi kita. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menjadi pengaruh di 7 area ini, di 7 bidang ini. Dan hari ini kita akan ngelanjutin, ini salah satu topik yang seru banget ya. Kita akan membahas tentang government ya, pemerintahan. Dan hari ini konsepnya agak sedikit berbeda. Kalau minggu-minggu sebelumnya itu biasanya narasumber kita akan khotbah dulu atau sharing dulu. Nah, hari ini kita langsung akan tanya jawab. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Biar lebih seru, katanya Bang Faldo. Iya, betul ya. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman nanti yang pas lagi dengerin penjelasan gitu ya, terus misalkan udah mulai kepikiran nih, mau nanya sesuatu, seperti biasa, langsung aja pertanyaannya bisa di-put di link ya, di campsite.bio/ShineHOG. Lalu setelah itu, di situ akan ada pilihan nomor WhatsApp for asking question, put right here. Oke. Nah, kalian bisa langsung tanyain apapun yang berkaitan dengan Mountains of Influence Government. Nah, hari ini saya nggak akan introduce secara panjang lebar karena nanti aku panggilnya apa nih ya? Bang Faldo. Faldo fine. Faldo aja deh ya. Oke. Saya akan persilahkan Faldo untuk memperkenalkan diri supaya kita benar-benar bisa dapat akurat informasi yang akurat dari Faldo dan kita bisa ngerti perspektif yang ada gitu ya dalam topik pembahasan Mountains of Influence hari ini. Oke? Jadi semuanya boleh kasih jempolnya yang virtual maupun yang onsite. Nah, yang onsite bisa dilihat ya ada di layar account Shine Yes itu teman-teman yang ibadah onsite. Oke. So kita akan mulai dan mungkin pertama boleh Faldo introduce dulu apa sih hari ini yang dijalanin role-nya sebagai apa, khususnya juga relate dengan government ya. Silakan Faldo. Okay, thank you. Sebelumnya Kak Edwin and the Billion Soul for inviting me here. It's totally an honor and pleasure to talk about youth in Batam karena aku juga sebenarnya asal dari Batam. Yes. Aku besar dulu di Batam, dulu SMA di Yosudarso. Terus habis itu aku lanjut kuliah di UI. And after that, I went to it's like a course di New York University. Terus sekarang aku basically actively ngebantuin most of my clients are government. Dari sisi BUMN, terus ada project pemerintah. Tapi my main activity is my main activity adalah advice and consult pemerintahan untuk terus maju dan nge-boost BUMN kita ya, badan usaha milik negara seperti Mandiri, Bank RI, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang aku juga membuat yayasan ini aktif untuk mendidik anak-anak SMP SMA, dan kita terus ngebantuin mereka untuk
belajar soft skills lah, dan nge-incubate atau kita nge-boost social enterprise dan NGO juga kurang lebih seperti itu, Mas Edi. Nah, by the way, sorry sebelumnya, ini actually aku lagi di luar, jadi kalau misalnya ada suara gitu, bising orang di bumi karena tidak ada panggilan mendadak. Oke, nah jadi tadi kurang lebih itu adalah profil dari Rivaldo ya. Di sini juga saya rasa ada banyak anak YOS atau at least lulusan YOS ya. Jadi kita bisa belajar sekalian dari Rivaldo. Nah, karena hari ini relate sama government dan Valdo sendiri kan tadi juga cerita jadi konsultan buat banyak BUMN ya. Jadi directly bekerja sama dengan pemerintah ya, benar ya Valdo ya? Ya, betul. Oke. Apakah ada role lain yang Valdo jalanin yang bukan hanya bekerja sama nih, tapi bekerja juga di dalam pemerintah itu sendiri? Maksudnya gimana Mas Edwin? Sorry. Ya, selain yang bekerja sama untuk jadi konsultan, apakah ada hal lain yang Valdo juga lakukan inside the government gitu? Oh iya, of course there are, tapi ya it's actually confidential. Jadi kebetulan project yang aku yang related ke mereka tuh yang di dalam confidential and I cannot talk it publicly sebenarnya. But it's about mostly sih ini sih about teknologi. Jadi kalau misalnya kalian tahu pemerintah mau buat, kalau nggak salah itu ya bahasa Silicon Valley-nya Indonesia di Bukit Asam. I was also quite involved di sana. Dan plus some of the projects yang berhubungan dengan transformasi teknologi dan organisasi. Oke. Similar like Silicon Valley-nya Indonesia ya. Oke, tapi kita nggak bahas itu hari ini. Oke. Tapi kita pengen tahu nih, karena selama ini ya, jujur saya pribadi, nih, kalau bicara soal government, itu sering kali nih ya, stigmanya itu udah negatif duluan gitu. Karena ada banyak hal yang terjadi di bangsa kita dan seringkali justru masyarakat tuh kecewa sama pemerintah. Jadi bahkan kehilangan rasa percaya sama pemerintah karena ya kasus korupsi dan yang lain sebagainya ya. Pokoknya beberapa masalah-masalah yang terjadi di bangsa kita dan seringkali sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah, tapi malah pemerintah melakukan hal yang sebaliknya gitu ya, malah mungkin seperti tidak berfokus untuk mengedepankan masyarakat. Walaupun mungkin nggak semua ya, tapi kejadian-kejadian itu adalah fakta. Dan sedikit banyak nih, itu membuat generasi muda kita jadi kehilangan rasa percaya dengan pemerintah gitu. Boro-boro deh kayaknya mau involve di pemerintah, kayaknya wah di dalam situ tempatnya mengerikan gitu ya. Kalau kamu nggak kuat, kamu nggak punya kenalan, kayaknya kamu bakal nggak mungkin bisa deh untuk membawa kebenaran firman Tuhan di dalam gunung government ini gitu. Nah, kalau Valdo sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Apakah dulu pernah punya pemikiran yang sama atau dari dulu memang mindsetnya udah berbeda gitu? Dan mungkin Valdo boleh mic-nya agak dideketin sedikit ya supaya ini ya lebih better ya. Oke. Ya, betul. Cool. Kalau misalnya we talk about itu lebih ke calling kali. Jadi sebenarnya malah aku tuh di keluarga kan mama itu dokter, terus waktu itu intinya dimutasi, sekarang dikerja di bagian pemerintahan lah bisa dibilang gitu ya, di Pemda deh kalau nggak salah. Dan ada kejadian-kejadian yang juga bahkan ngebuat mama itu nggak ngerekomen aku untuk yang kita sebut sebagai masuk ke bagian pemerintah gitu, karena dia ada traumatis lah ya, kejadian-kejadian traumatis. Nah, yang selanjutnya yang menjadi problema adalah selain itu juga di lain sisi sebenarnya aku mimpinya pengennya kerja ya kayak papa kan engineer, jadi insinyur, terus habis itu ya kerjanya bagus, mungkin di perminyakan. Aku tuh mimpinya masih yang kayak gitu-gitu sih. Nah, tapi as day goes by, waktu itu ada momen lebih ke ini sih. Kalau soal perspektif sih,
akhirnya tuh aku mulai percaya Indonesia bisa bangkit lagi di bagian pas zaman-zaman Ahok mungkin ya. Anak Tuhan dipakai dan dia nulis buku. Nah, sebenarnya itu kan banyak rising stars yang dari Kristen lah bahasanya, dari partai-partai lain juga gitu. Nah, di lain sisi, I think it's not just about we see, kita nggak cuma ngelihat government itu kurang, tapi instead of kita bilang mereka kurang, the only way, satu-satunya cara untuk kita bisa mengubah mereka, kita masuk. Sebenarnya kan sesimpel itu, ya kan? Ya. Nah, yang alasan ketiga adalah soal panggilan sih. Jadi ada momen di mana aku itu lagi mencari jati diri lah waktu itu zaman-zaman kuliah. Waktu itu aku nanya sebenarnya hidupku ini buat apa segala macam, dan ini mungkin aku bisa sekalian kasih filosofi sedikit ya. Filosofi sedikit di mana aku mau bilang waktu itu aku lagi nanya sebenarnya tujuan hidupku itu apa, aku bisa ngapain, aku dipakai buat apa. Kalau teman-teman coba ngebayangin sekarang ini zaman Adam dan Hawa gitu ya. Zaman Adam dan Hawa, bayangkan kita itu dikasih iPhone X lah, dikasih iPhone X yang serba touchscreen, oke? Berarti kita pakai iPhone X ini serba touchscreen segala macam. Kita kan dulu nggak punya sense untuk neken-neken, bener? Ya. Kayak pencet-pencet. Kalau sekarang kan kita dapat barang kita kotak-katik kan ya. Oh ini ternyata bisa pencet ini pencet itu. Akhirnya pas kita kotak-katik kita nggak ngerti, nggak bisa nyala, kita pakai buat lempar anjing liar misalnya, dan itu bisa kepake. Jadi for the rest of our life kita akan pakai iPhone itu buat lempar apa? Lempar buat usir hewan liar kan, bener kan? Iya. Nah, padahal dia bisa dipakai buat telepon, bisa dipakai buat SMS, bener kan? Betul. Nah, ketika dia bisa dipakai buat telepon dan dia bisa dipakai buat SMS, coba aja kalian bayangkan gimana caranya biar kalian bisa tahu itu bisa dipakai buat SMS, buat telepon dan SMS. Kalian harus baca manual booknya kan? Kan kita kalau dikasih HP, dikasih apapun ada manual booknya kan? Bener kan? Iya. Atau kita bisa nanya yang ciptain HP-nya, bener kan? Betul. Nah, manual book kita itu ya Alkitab kita. Kita pernah nggak baca? Yang terakhir ya kalau kamu mau nanya hidup kamu buat apa, kamu pernah nggak sesimpel nanya di doa kamu gitu? Jadi that's actually what I did. Aku baca manual buku yaitu Alkitab dan aku coba nanya ke Tuhan. Dan akhirnya itu ada momen-momen di mana aku itu datang, waktu itu aku lagi konvensi lah di Singapura. Terus aku nginap di hostel, jadi kayak campur gitu. Terus di depanku ada pendeta. Nah, lucu nih, pendetanya ini suka baca Alkitab tiap malam. Terus lampunya dihidupin, aku agak risih kan. Tapi ya udahlah. Tapi besok paginya tiba-tiba dia mau doain aku, mau bilang can I pray for you segala macam. Dia doain aku, kamu lagi galauin soal hidup ya segala macam. Tenang aja, lu akan dapat jawabannya. Itu hari Sabtu besoknya gue balik Batam. Gue aku ke gereja di Batam, di GBI Tabga, dan lucunya waktu itu aku dan satu keluarga dipanggil ke depan, pendetaku waktu itu mau doain aku, gembalaku doain aku dan nubuatin aku. Di saat itu, aku dengar dari Tuhan kamu akan menjadi A, B, C, dan dijawab, dan itu relate ke pemerintahan, dan aku nggak nyangka dibilang bakal seperti itu, kayak gitu. Sebentar ya, kayaknya lagi macet. Udah dengar belum? Tadi macet ya? Udah dengar. Oke. Ya, nah, tadi ya tadi sampai didoain, aku dibilang akan jadi orang-orang yang ngebantu di pemerintahan. Semenjak itu aku mempercayai itu, tapi ya setahun 2 tahun berjalan nggak tahu arahnya kemana. Tapi lama-lama dibukain jalan ke sana gitu sih. Kurang lebih gitu sih Mas itu. Oke, terus pas masuk ke itu berarti pas usia berapa tuh? Didoain ya? Kejadian didoain, dinubuatin. Kayaknya sih umur 20 kali ya, sekitar 20. Berarti sedang kuliah ya? Sedang kuliah, betul. Oke. Waktu itu ambil jurusannya apa, Valdo? Teknik mesin waktu itu. Teknik mesin ya? Oke. Betul. Terus pada saat ngejalanin, mungkin ini kita sedikit ngulik soal perjalanannya Valdo juga ya. Pada saat Valdo ngejalanin, kan panggilannya ke sana tuh. Terus kuliahnya kan teknik mesin. Terus apa yang Valdo lakukan? Karena kan nggak langsung paham kan, seperti yang tadi Valdo bilang. Nggak langsung paham kalau, wah ini nanti tracknya aku akan ketemu si A, si B, si C, dan akhirnya aku bisa
involve lebih banyak dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupku. Nah, selama Aldo belum ngelihat track itu atau jalan itu dibukain, apa sih yang Valdo lakukan gitu? What yang aku lakuin di situ adalah, jadi gini, ini yang menarik nih. Menurut aku ini bukannya aku soal aku lakuin, tapi apa yang Tuhan lakuin ke aku. Jadi gini, pas aku coba tetap ngelakuin sesuatu yang di engineering, yang ke private sector, ke swasta gitu ya hubungannya, selalu ada aja kejadian yang ngarahinnya ke negara gitu. Contoh, kalau misalnya teman-teman googling nama aku di Google, itu ada tuh dibilang Rivaldo Gurki menciptakan panel surya yang menghemat 17 juta per hari untuk daerah Kupang. Jadi waktu itu aku nemuin sesuatu, kan itu engineering, hubungannya waktu itu aku ke Schneider Electric, bakal swasta tapi dihubungkan lagi untuk dipakai sama pemerintah ESDM waktu itu, Dirjen ESDM. Jadi aku ngelakuin yang aku mau aja, tapi selalu diarahin ke sana. Nah itu kan jadi bikin tanda-tanda kan. Jadi lebih ke yang udah aku nggak akan tahu apa yang harus aku lakukan, aku lebih ke lakuin aja yang terbaik menurut aku, dan akhirnya Tuhan menurut aku yang ngebukain jalan. I think that's actually what divine as you just do your best and that's the race gitu. Oke. Dan untuk Valdo sendiri, prinsip firman Tuhan apa sih yang Valdo selalu pegang? Oke. Itu tuh soal ini sih. Kalau jadi this is actually what aku selalu bilang juga. Jadi di Alkitab itu, di kitab Galatia itu ada satu ayat, aku lupa spesifiknya. Cuman dibilang adalah intinya kamu tuh kalau bermimpi, atau gampangnya gini deh ya. Kalau yang biasa ini yang diawamkan gitu ya, bahasanya awan, pernah dengar nggak Mas Edwin soal kamu bermimpilah setinggi langit gitu kan? Iya. You shoot for the stars ya nggak? Iya. Kalau menurut Mas Edwin itu artinya apa coba? Mimpilah setinggi langit atau setinggi bintang, seperti bintang. Orang kan mikirnya ya udah setinggi apapun gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya ini ada yang dimaksudkan oleh Alkitab tuh nggak sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau Mas Edwin tahu dan teman-teman tahu nggak sebenarnya cahaya bintang yang kalian lihat di langit itu adalah cahaya dari bintang yang udah mati beribu tahun lalu. I see. Jadi proses pembuatan, ini menarik nih, proses pembuatan bintang di semesta itu adalah mereka mengumpulkan energi. Oke, lama-lama terkumpul energinya, setelah energinya terkumpul dia pecah, ledakannya itu menjadi cahaya dan dia bersinar terus. Nah jadi yang dimaksud dengan seperti bintang itu nggak cuma tinggi doang dan jauh, tapi lebih ke kamu tuh harus punya set cita-cita, harus punya set mimpi yang even pun pas kamu udah nggak ada, pas kamu udah mati, udah di surga, cahayamu tetap bersinar. Wow. Jadi pikirnya tuh jangan jangka pendek gitu ya. Alkitab tuh nggak pernah se-short itu. Alkitab tuh bijak banget, cuman orang nggak ngulik kan. Yes. Dan itu yang dimaksud sebenarnya kalau kita gali dari ini ya, dari bahasa kairosnya. Dan yang paling penting adalah kita berusaha kayak tadi ya, mengumpul energi, nah gimana caranya itu bisa sesuai dan bisa terus mengumpul sinar ya. Kamu harus align dengan apa yang udah Tuhan kasih. Jadi aku mau geser kemanapun, kalau aku udah kasih hidup aku ya pasti akan Tuhan bantu. Tapi memang itu lagi kepilihan. But yang aku mau sampaikan adalah Bible says like you aim for the stars, but yang stars itu bukan sejauh mungkin, tapi nggak lebih dari itu artinya, tapi soal kamu harus melakukan sesuatu yang sebenarnya nanti ketika kamu nggak ada pun legacy itu akan terus ada gitu sih. Amin. Oh keren. Oke, jadi hidup kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk jadi berkat cuma semasa kita hidup ya. Betul. Tapi do something yang bisa jadi berkat bahkan beyond our age, benar ya? Betul. Setelah kita meninggal, tetap blessing-nya itu bisa terus dinikmati dari generasi ke generasi. Wah, ini inspirasional. Oke, terus sedikit ngulik ke belakang lagi nih ya. Kalau pas Valdo dulu belum dapat nubuatan, karena kan di sini kan banyak teman-teman yang usianya kan di sini kan gabungan ya, JC, ada youth juga. Jadi range usianya itu cukup luas dari sekitar 12 tahun sampai kurang lebih 25, 26 gitu ya. Jadi kan ada yang memang sedang bekerja, sedang kuliah, tapi juga ada yang masih sekolah. Nah, sebelum kayak Valdo tadi mulai menemukan, wah Tuhan kayaknya mulai nge-guide nih ke arah government dan lain sebagainya.
sebelum itu Valdo awalnya cita-citanya apa sih? Dan saat itu ya, pada saat belum dapat nubuatan, belum dapat clue apapun dari Tuhan soal specific calling di government ini, apa sih yang jadi kerinduan Valdo gitu? Oh ya, dulu tuh aku pengen sesimpel as mau jadi insinyur, aku mau ya sukses lah gitu ya, sukses di bidang per-engineering, ya bisa dapat rezeki yang bagus dan bisa ya mencukupi keluarga. Terus lama-lama bertumbuh lebih ke yang oke, aku pengen ambisius yang kayak lebih ke yang arah pengen jadi konsultan aja deh, banyak duitnya. Jadi ya materi base gitu. Oke. Sampai akhirnya waktu itu semua berubah ketika aku jadi mahasiswa berprestasi termuda di UI waktu itu. Ya seorang menjadi mahasiswa berprestasi itu tingkat 3 atau tingkat 4, aku waktu itu hanya tingkat 2. Jadi mahasiswa berprestasi di FTUI, Teknik UI. Nah, tapi waktu itu yang aku rasain tuh nggak cuma senang, tapi kosong malah. Kok gini aja ya? Karena yang aku rasain tuh no matter how well you do, mau seberapa materialis atau seberapa banyak achievement yang kamu lakuin, tapi kalau kamu nggak ngelakuin hal yang baik buat orang, ya nggak akan fulfill. This is what I always say to people. Coba diingat ya, percuma prestasi dan ijazah bertumpuk, tapi rasa kepedulian terhadap sesama tidak ikut terpupuk. That's actually what you guys need to know gitu. Karena ya kosong. Dan itu sebenarnya ada juga tuh yang selalu dibilang diberi oleh Yohanes gitu ya. What most important is all about blessing others kan, bukan blessing diri sendiri. Jadi dan mungkin ini sedikit menjadi pattern ya, kayak oke, jadi ternyata purpose itu it's not about us. Purpose itu it's about fulfilling orang lain ternyata gitu. Dan ketika kamu fulfilling orang lain, baru kamu bisa fulfill dirimu sendiri. Nah, itu yang menjadi ini sih, menjadi tip apa ya, ciri-ciri ya, apa itu purpose gitu sih mungkin Mas. Oke. Jadi selalu ada kaitannya dengan jadi berkat buat orang lain ya, bukan cuma tentang diri kita. Oke, bukan tentang memperkaya diri atau jadi semakin dikenal orang, tapi jadi berkat buat orang lain. Oke, dan perjalanannya akhirnya sampai Valdo dapat nubuatan tadi dan memilih untuk mulai berkecimpung. Sekarang berarti bisa dibilang 100% udah fokusnya di sana ya, udah di government ya, dengan apa yang dikerjakan. Enggak lebih ke gini 100% iya, tapi ada nggak semuanya implisit ya. Oke. Contoh di Gandeng itu kan ya yayasan untuk bangun anak-anak kan. Yes. Tapi ada aja akhirnya kita kerjasama dengan Kemendikbud gitu. Itu sih maksudnya. Tapi selalu related ke sana ya berarti. Nah, benar ada aja gitu. Oke, jadi ini juga bisa jadi sebuah tips ya buat teman-teman yang ada di Shine. Maksudnya apapun yang kamu lakukan, just give your best, bangun hidup kamu, bangun hubungan kamu sama Tuhan, dan God will direct your path. Sampai kamu nanti ngerti sendiri gitu ya panggilan yang memang Tuhan percayakan, either itu di government atau bukan gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita masuk lebih dalam ngobrolin soal government-nya sendiri ya. Kalau Valdo pas tadi kan dengan yang stigma yang ada selama ini gitu ya, atau yang generasi muda selama ini punya, kan seringkali membuat orang reluctant untuk masuk. Nah, pas pada saat Valdo banyak berkecimpung nih dengan pemerintahan, what do you feel? Apakah kamu ngerasa, wah bener nih ternyata stigmanya, tapi it's okay, gua hajar terus, atau apa? Lebih ke yang terakhir sih. Jadi stigmanya benar, tapi gue akan hajar terus. Nah, tapi yang harus di teman-teman harus paham gitu ya about government. I don't know what happens in public in private. Aku ada private juga sih, cuman lebih banyak kan di bagian ini ya, yang government gitu. Yang aku mau kasih tahu adalah yang paling penting itu tuh kalau di government, lu mau merencanakan apapun, itu ada aja nanti yang nge-cancel. Ada aja orang yang sirik, ada aja orang yang akhirnya
nggak dukung rencana lo dan segala macam. Oke. Tapi kalau misalnya kamu berjalan dengan Kristus, kamu berjalan dengan Tuhan tuh jadi terbalik. Instead of ada aja yang nggak ngedukung kamu, ada aja yang jadi yang ngedukung kamu gitu. Oke. Nah, what it justifies, it's actually simple kayak Ahok lah ya. Itu he will never be, dia nggak akan pernah jadi governor atau gubernur kalau dia nggak ada yang support gitu. Di tengah segala kekontroversialan dia. Jadi aku lebih ke yang kedua. Dan tapi yang aku mau kasih tahu ke teman-teman juga, di government itu tuh yang susah ya. Oke, kamu mengabdi kepada government sekarang. Nanti pemerintah pindah periode, nggak tahu lo tetap dipanggil atau enggak. Oke. Ini terlalu banyak uncertainty sih sebenarnya. Oke. Nah tapi yang bisa buat lu certain ya cuma lu sama Tuhan gitu. Dan kalau lu bisa ngelakuin do your best ya lu tetap akan diarahkan ke sana. Jadi that's actually the principle I hold. Oke. Dan seberapa penting sih komunitas atau teman-teman yang menurut Valdo nih, apakah Valdo merasa kayak sendirian gitu menjalankan tanda kutip ya, memberi pengaruh benar sesuai dengan firman Tuhan, membangun bangsa ini dengan hati yang tulus? Valdo ngerasa sendirian atau sebenarnya enggak, banyak kok sebenarnya yang punya hati yang tulus juga? Menurut Valdo banyak atau enggak sih orang-orang seperti itu di pemerintahan ya? Ya, kalau makin sekarang sih makin banyak sih ya sebenarnya yang makin, cuman lebih ke yang kadang kerendam aja sih sama orang-orang lain sih. Tapi yang lebih penting tuh komunitas tuh penting. Ada dua deh, aku bagi dua deh. Komunitas eksternal tuh di luar pemerintah itu lebih kayak komsel segala macam. Yes, oke. Itu penting nggak penting, tapi bukan karena soal pemerintahannya, tapi lebih ke kamu terus difulfill dan terus diurapi. Amin. Tapi kalau internal di dalam itu agak susah ya bilang penting atau enggak, karena when you say it's important, kamu bilang itu teman kamu, tahu-tahu dia step back kamu di belakang gitu. Jadi nggak susah gitu ya kalau di dalam tuh segila itu. Nah, tapi ini yang aku mau bilang ke teman-teman. Kalau kamu udah dekat sama Tuhan, kamu tinggal nanya ke Tuhan tuh kan sesimpel langsung dijawab kan. Tuhan, ini aku perlu jauhin nggak? Perlu nggak aku jauhin? Nah itu yang menjadi hal yang penting tuh. Tapi di lain sisi kan kamu harus ingat juga, kamu berikat sama Tuhan bukan karena mau itunya gitu loh. Betul, yes. Nah ini yang orang-orang kadang suka salah kaprah. Tapi when you are a spiritual guy, kamu orang sangat spirit, di dalam itu what most important, jujur bukan komunitas orang-orang bagus di dalam, tapi lebih ke kebijaksanaan kamu dalam memilah orang. Oke. Gitu sih. Komunitas ada kan pasti nanti perkumpulan orang Kristen apa yang rohani, tapi ya ada aja deh yang step back di belakang gitu sih. Oke, makanya penting untuk jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Merpati, betul. Yes. Oke, tapi satu sisi juga kita perlu komunitas eksternal tadi ya. Mungkin dia bukan orang-orang yang ada di pemerintahan, tapi orang-orang yang keep us on track in God dan fulfill kita dari sisi yang lain tentunya ya, support kita dari sisi yang lain. Oke, dan berarti Valdo sendiri setelah kayak involve banyak di pemerintahan, terus tadi ngelihat fakta-fakta seperti itu, specifically nih, apa sih visi yang Tuhan taruh buat Valdo? Untuk apa yang Tuhan mau Valdo lakukan gitu? Jadi kalau secara spesifik, I still cannot answer sih. Kayaknya itu yang jawab Tuhan aja itu. Karena aku beneran nggak tahu kalau spesifik banget. Maksudnya apakah misalnya mentransformasi kementerian ini dalam tahun ini dengan output ini, nggak tahu itu. Oke. Tapi kalau yang aku tahu, visi aku tuh di dalam tuh mungkin lebih di bidang apa sih? Teknologi dan pendidikan sih yang aku rasain. I see. Teknologi dan pendidikan. Oke, karena memang government ini cakupannya luas banget ya. Maksudnya betul. Ada banyak area di dalam government sendiri, ada banyak area yang kita bisa involve untuk kontribut jadi berkat ya kan. Dan kalau seandainya nih menurut Valdo nih, kalau seandainya ada teman-teman nih di komunitas ini gitu yang baik yang onsite maupun online, terus mereka juga punya hati, iya gue juga pengen dong dipakai Tuhan untuk
memberkati bangsa ini, apakah harus selalu caranya dia terjun masuk ke pemerintahan? Atau enggak selalu sih, bisa juga dengan hal yang lain? Iya, nggak selalu. Tapi gini, ada 3 jenis kita bahasnya change kali, atau ada 3 jenis dampak yang kita bisa buat. Pertama itu dampak sistemis, ya namanya systemic change. Systemic change itu bisa dilakuin paling cepat kalau kamu jadi stakeholder, kamu yang di government, di pemerintah. Kamu tinggal buat kebijakan segala macam. Kedua itu adalah kita sebutnya static change. Static change itu statis ya, dia nggak bergerak. Contohnya gini, itu lebih ke kayak DPR, MPR tuh. Jadi kita lebih dipanggil untuk ngebuat kebijakan instead of mengeksekusi. Jadi kan yang kita buat kebijakan, tapi yang kita DPR nih buat kebijakan, tapi yang eksekusi kan nanti eksekutif ya, pemerintah, kementerian kan. Yeah. Nah itu jadi static. Atau yang terakhir dynamic change. Dynamic change ini itu yang ngedisrupt policy, yang ngedisrupsi atau mengganggu kebijakan. Contoh, dulu kalau kalian ingat kendaraan umum harus platnya warna apa? Harus kuning kan, bener nggak? Sekarang nggak harus. Gojek, GoRide, GoCar semuanya, Grab itu bisa nggak pakai plat kuning, pakai plat hitam. Keganggu tuh. Nah itu dynamic change. Tapi tetap membantu bangsa kan untuk bertumbuh di ekonomi. Sekarang tuh seberapa persen GDP itu gross domestic product. Terlalu teknikal ya. Pendapatan negara lah ya, bahasa gampang ya. 2-5% tuh dari Gojek sendiri loh. Itu udah gede banget. Gede banget. Perusahaan paling gede dulu ya BUMN kayak Mandiri gitu-gitu ya cuma 0 sekian persen. Ini sekarang Gojek loh. Bisa menjadi 2-5%. Sekarang dia yang diikutin sama negara. Atau contoh yang kita lihat misalnya sesimpel ini, dulu nggak boleh pakai e-signature, pakai tanda tangan elektronik dulu nggak boleh. Sekarang semenjak ada teknologi diserap, diganggu kan market kan. Nah baru ada. Nah itu ya. Jadi dynamic change. Jadi kalau coba tadi ya systemic change, yang sistemis, yang beneran direct, ya kamu bisa jadi pemangku pemerintah. Kedua static change, pemangku di bidangnya DPR, pembuat kebijakan. Atau ketika dynamic change, kamu bisa nih jadi entrepreneur sebenarnya. Yang ngebuat ini atau nge-initiate movement lah. Nah itu dilakukan dengan cara, tapi lama kan prosesnya. Gojek itu kan bisa menjadi didengar pemerintah setelah 10 tahun berjalan ya. Iya. Ya kan. Tapi kalau kita lihat sistem Nadiem baru 2 tahun aja udah buat kampus Merdeka, baru 2 tahun aja udah buat apa sana sini gitu. Kebayang ya. Jadi beda mental kali ya bahasanya. Oke. Jadi bisa dari berbagai cara sebenarnya, dan itu yang mungkin kita perlu gali masing-masing kali ya sama Tuhan, dan melihat ke diri kita sendiri. Kayaknya Tuhan panggil gue tuh lebih kemana? Ya, of course kita mau jadi berkat buat bangsa ya, itu panggilan kita sebagai orang Indonesia. Tapi kayak kita mau pakai kendaraan yang mana? Betul ya, karena ada orang mikir, gue mau jadi berkat buat bangsa, gue harus jadi politikus nih, mungkin gue nyalek juga deh gitu ya. Jadi caleg, mungkin itu yang lebih ke nomor 2 tadi ya, yang statik, betul kan ya? Betul. Oke, tapi kalau misalkan kita yang buat kebijakan di kementerian-kementerian itu lebih ke sistemik. Oke. Benar. Untuk kita yang mungkin ya bukan di government saat ini nih, menurut Valdo apa sih yang pemerintah harapkan buat anak-anak muda, generasi muda, apalagi mau menyambut bonus demografi? Apa sih point of view pemerintah supaya kita nih juga ngerti nih apa sih yang diharapkan dari government buat generasi yang ada, yang muda sekarang? Ini contoh salah satu yang tidak boleh dipublish nih sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa, maksudnya kita sharing. Nanti tinggal diedit aja. Jadi misalnya gini teman-teman. Gue bukan tipe yang akan terus di sisi pemerintah gue bilang pemerintah bagus gitu-gitu ya. I'll talk frankly aja. Jujur aja ya, pemerintah itu nggak ada harapan apa-apa untuk anak muda. Oke. Adanya itu harapan untuk anak-anak muda yang udah menjadi orang penting dan berdampak. Paham nggak bedanya? Iya. Jadi kenapa aku bilang gitu? Karena kita tuh tiap kali buat forum segala macam nggak pernah panggil orang-orang yang maksudnya dalam tanda arti non CEO gitu, non ketua OSIS atau non apa tuh nggak pernah. Hmm. Selalu yang dipanggil orang-orang yang sudah pernah berbuat dampak. Nah, gitu.
Oke, tapi kalau misalnya yang diharapkan bukan pemerintah ya, tapi orang-orang di dalam pemerintah. Oke, Oke. kayak aku, kayak mungkin kita tahu Budiman Sujatmiko, kita tahu ada Nadiem, right? It's just about pendidikan yang kita pakai itu dapat diaplikasikan langsung untuk rakyat sekitar. Contohnya gini, ini lucu nih, teman-teman ada yang tahu Jin Bun nggak? Siapa Jin Bun? Bingung kan? Mas Adwin tahu Jin Bun nggak? Nggak tahu. Jin Bun itu, Jin Bun itu adalah nama Chinese dari Raden Patah. Jadi dia itu Chinese sebenarnya. Oke. Yang buat kerajaan Demak. Oke. Jadi Jin Bun itu is actually Chinese dan dia buat kerajaan Muslim terbesar di Indonesia. But he's actually Chinese. Jadi mamanya Chinese, papanya orang pribumi dulu. Oke. 9 wali songo dulu itu 4-nya adalah Chinese. Tapi nggak pernah dikasih tahu kan? Iya. Nah, artinya Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya udah ada sebelum Bhinneka Tunggal Ika itu ada. Kebayang nggak maksudnya? Iya. Oke. Tapi nggak pernah ada diajarkan hal seperti itu. Oke. Dan kita malah kalau di sekolah-sekolah negeri, ini makanya aku buat yayasan juga di sekolah-sekolah negeri ya, yang mungkin teman-teman di sini sekolahnya ada juga yang negeri, yang tidak terdidik gitu ya, guru-gurunya ya, maksudnya sorry to say. Yeah. Kadang kan malah pas belajar agama tuh kita dibilang nggak boleh dekat sama orang kafir segala macam. Padahal dia nggak tahu sejarah itu. Yang diajarkan di PPKN, pendidikan kewarganegaraan apa? Soal hafalin Pancasila, hafalin UUD. Harusnya yang diajarkan tadi kan pendidikan kewarganegaraan. Dulu orang itu udah bernegara, udah Bhinneka Tunggal Ika sebelum Tunggal Ika itu ada gitu. Iya. Ya hal-hal seperti itu gitu, ya kan. Nah, jadi maksud aku adalah yang diharapkan pemerintah itu gimana cara kita bisa mengaplikasikan anak-anak muda ini bisa mencari ilmu dengan sendirinya dulu dan bisa mengaplikasikan langsung gitu. Nah, contoh misalnya gini deh, bayangin deh kalian punya ide untuk sesimpel ini aja, mengurangi sampah-sampah plastik di daerah sekitar. Seberapa banyak anak SMP SMA yang berani ngomong sama ketua RT atau Pak RW-nya, benar nggak? Iya. Ya kan? Seberapa banyak sih anak-anak kita yang berani ngomong sama Pak Lurahnya atau Pak Camatnya gitu untuk ngebuat gerakan. Jadi hal-hal yang suka orang lupa gitu, kurang lebih ya. Nah kalau misalnya digabungkan orang-orang yang mengaplikasikan ini kan bagus ya. Jadi dibuat program misalnya kita nggak boleh lagi pakai botol plastik. Jangan di RT kita nggak boleh buang botol plastik. Nah gimana menguranginya? Kita nanti Pak RT-nya buat sistem refill nih kerjasama sama Rinso, kerjasama sama Mama Lemon. Jadi beli botol Mama Lemon nggak usah beli botol kayak hypermarket. Nanti ada orang yang datang kayak gitu. Yeah. Nah itu yang diharapkan sama pemerintah. Jadi you guys don't need think too far, nggak usah terlalu jauh. Gua mau jadi ini mau jadi itu. Lu start dari hal yang kecil aja sih, dari hal-hal sekitar gitu sih. Ini aku mau sharing sedikit ya, session. Yep. Dulu tuh aku di UI, aku buat paguyuban anak-anak Kota Batam di UI. Oke. Jadi dulu tuh di UI nggak ada paguyuban atau komunitas anak-anak Kota Batam yang resmi, yang belajar di UI. Kenapa aku mau buat? Karena aku waktu itu banyak anak-anak UI yang di DO karena nggak bisa bayar uang kuliah lagi, dan di DO karena mereka jarang masuk karena mereka nggak pede. Oke. Nah, apa hubungannya ke paguyuban? Kalau misalnya kita punya paguyuban resmi ini bisa ngangkat banding ke rektor untuk nurunin uang kuliah. Itu ya kurang lebih ya. Kebayang ya teman-teman? Okay. Atau kita bisa jadi rumah buat teman-teman untuk mereka bisa cerita ke kita, jadi mereka bisa lebih pede datang ke kampus. Oke. Nah sekarang yang paling penting adalah aku waktu itu ngebuat itu, tapi aku nggak pernah dibolehin sama kampus karena harus berjalan setahun dulu baru dievaluasi. Sedangkan menurutku harus ya udah, aku kenapa nggak resmin aja sekarang biar aku bisa langsung membanding. Tapi kenapa waktu itu nggak dikasih? Karena memang UI takut setelah diresmikan tapi tahu-tahu nggak jalan lagi, organisasinya hilang-hilangan. Nah akhirnya waktu itu aku banding, aku waktu itu sidang ke kampus official. Waktu itu aku bilang kayak gini. Waktu itu aku ingat banget kejadian, nah ini aku ceritakan.
Teman-teman tahu nggak kejadian Sadrak, Mesak, dan Abednego Ya. yang masuk ke perapian? Yes. Pas Nebukadnezar bilang, lu mau sembah patung ini, kalau enggak, lu masuk ke perapian deh, bener kan? Teman-teman tahu nggak? Waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa, tahu nggak? Ke Nebukadnezar. Dia bilang gini, dia bukan bilang masukin aja gue ke perapian, gue pasti dibantu Tuhan kok, enggak. Dia nggak bilang gitu loh. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang, lu masukin aja gue ke perapian, gue nggak peduli gue diselamat atau enggak, gue mau mati atau enggak di dalam perapian itu, gue tetap sembah Allah gue yang hidup. Gila nggak? Yeah. Itu iman apa iman? Coba, aneh kan? Harusnya dia kalau punya iman bilangnya lu masukin aja gue yakin pasti gue diselamatin, bener nggak? Tapi dia beda, dia imannya beda tuh. Imannya ngomong apa? Imannya bilang, gue nggak peduli gue diselamatin atau enggak, gue akan tetap disembah dia sebagai Allah yang hidup. Yeah. Itu the next level of iman. Waktu itu aku bilang akhirnya ke diriku, oke, mau waktu itu pas aku sidang sama orang dari UI mau diresmin atau enggak, aku tetap akan bantu orang banyak dan aku tetap percaya Tuhan. Akhirnya pas aku sidang, aku bilang kayak gini, Pak, Bapak mungkin punya jam mahal banget, punya mobil mahal, Bapak mungkin punya duit, saya juga punya, Pak. Bapak bisa beli ini, mungkin saya bisa juga beli, Pak. Yang bedain kita cuma satu, saya bilang. Yang bedain kita cuma kita sama-sama bukan orang susah, Pak. Tapi bedanya saya mau susah buat bantu orang susah. Gue bilang kayak gitu waktu itu. Wow. Terus gue banting meja, terus gue cabut. Dan akhirnya ya nggak resmi karena gue nggak sopan kan, nggak resmi. Tapi setelah gue percaya apa yang dilakukan Mesak, Abednego, ya gue besoknya ditelepon dan akhirnya puji Tuhan gue diresmiin. Dan semenjak itu nggak ada lagi anak-anak UI yang di DO, dikeluarkan semuanya terbantu, dan kita dapat beasiswa, dan makin banyak anak-anak Batam di UI yang berprestasi. Wow. Nah itu kan hal simpel. Gue nggak langsung berhubungan ke negara nih, tapi membantu. Dan sekarang orang-orang yang udah lulusan dari paguyuban itu ya, jadi banyak banget yang keren-keren, udah bantuin negara, udah jadi konsultan sana sini. Karena sesimpel mereka dibantu uang kuliahnya, punya rumah, segala macam. So what I gonna say, government never has specific expectation untuk kita semua. Secara general mereka cuma berharap ke orang-orang yang penting, udah jadi orang penting. Tapi yang aku mau bilang itu gak usah penting ini, tapi yang lebih penting kamu bisa berdampak dulu buat sekitar kamu dan gak usah pikir jauh-jauh gitu sih. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu teman-teman yang onsite dan online. Thank you banget, ini keren banget ya. Jadi mulai berdampak mulai dari sekeliling kita ya, nggak usah jauh-jauh dah. Ya mulai jadi berkat buat sekeliling kita. Oke, teman-teman sekali lagi buat yang mau nanya nih, kita masih ada waktu, mungkin sekitar 15 menit lagi. Bisa langsung tanya di link ya, kemset.bio/HG, terus di situ ada salah satu menu untuk asking question, bisa ditanya di situ. Dan tanyain apa aja, tentunya based on your context, supaya lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kita ya bisa dengar apa sih point of view dari Valdo yang memang sudah relate banget, baik bekerja di dalam maupun dengan pemerintahan. Oke, sambil nunggu, mungkin di 15 menit terakhir ini ya, dari Valdo sendiri, tadi kan Valdo udah kasih tahu nih, kita fokusnya jadi berkat deh, nggak usah muluk-muluk ngomongin you have to be in the government ya, tapi lu jadi berkat deh sebagai warga negara yang baik lah gitu ya, nggak usah susah-susah. Nah, untuk pendidikan ya, mungkin ini sedikit menyimpang ke pendidikan. Untuk pendidikan sendiri di Indonesia, menurut Valdo gimana sih? Mungkin kalau ini kebalikan nih, apa yang kita bisa harapkan? Karena mungkin banyak teman-teman kuliah tapi juga merasa nggak yakin bahwa yang tadi kayak Valdo bilang, gue bisa langsung praktekin ilmu yang gue dapat di kuliahan di tempat kerjaan. Kadang juga dia kuliahnya apa, tapi di lapangan pekerjaan yang tersedia itu berbeda gitu kan. Kebutuhan sama sumber daya yang tersedia itu berbeda. Nah, buat Valdo sendiri, menurut Valdo nih, apa sih yang bisa kita lakukan di tengah Indonesia juga dengan sistem edukasinya sedang dalam proses ya, untuk memperbaiki segala sesuatunya, dan kita kan nggak mungkin nungguin itu selesai ya kan. Kita nggak mungkin nungguin, nanti deh gue baru mau kuliah setelah sistem pendidikan di Indonesia jadi bagus dan ideal. Itu kan nggak mungkin gitu kita tungguin itu. Nah, saat ini menurut Valdo apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang lagi kuliah nih? Yang walaupun mereka mungkin juga mikir, ya yang kayak tadi, skill mereka nggak tentu selalu bisa diaplikasikan. Ya, oke. Thank you banget. Kalau menurut gue sih lebih ke arah
cobalah ambil course gitu satu ya, ambil course, ya bayarlah investasi diri ke sana, ambil kursus. Karena kalau kita lihat pendidikan Indonesia itu sebenarnya 3 yang bisa jadi parameter ya. Pertama itu pendidikan substansial seperti matematika, IPA gitu. Kedua itu pendidikan soft skill, itu seperti cara presentasi, project management. Yang terakhir itu adalah pendidikan karakter. Gitu. Nah, nggak semua sekolah punya pendidikan karakter. Oke. Nah, sekolah-sekolah yang lengkap ya bagus ya. Jadi mereka bisa, kadang tuh yang punya pendidikan karakter kuat, ilmu nggak dirasa cukup pun tetap ya udah maju aja dulu. Gitu. Hal-hal seperti itu yang aku rasa bisa inikan dulu, diaplikasikan dulu. Gitu. Nah, selanjutnya adalah soal ini sih, soal apa namanya? Soal kalau mau ambil course, misalnya kayak, nggak tahu deh, pernah dengar Binar Academy nggak ya? Binar Academy, Revoyu, yang dia ngajarin coding, karena itu skill set yang dibutuhkan sekarang, yang di industri 4.0 gitu ya. Okay. Tapi di lain sisi, cobalah cari pelatihan kepemimpinan sih. Cari beasiswa kepemimpinan, itu penting banget untuk networking soal. Nah, ini ada fakta menarik nih teman-teman. Teman-teman tahu Harvard nggak? Iya. Yeah. Tahu nggak, lulusan Harvard itu 98, ini cari aja datanya, gue nggak bohong. Lulusan Harvard 98%, mereka dapat pekerjaan bukan karena diri mereka sendiri, bukan karena proses interview dan lain-lain. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara networking. Lucu ya? Oh, Oke. Nah, ini ada riset yang dibuat sama McKinsey juga. McKinsey itu firma konsultan nomor 1 di dunia. 88% orang-orang yang lulus dari top kuliah Amerika atau Europe itu sama, mereka dapat pekerjaan bukan dari seleksi sendiri atau apply sendiri, tapi dari networking. Nah, yang aku mau bilang apa? Bukan berarti, maksudnya gini, banyak tuh anak muda idealisme ya, gue nggak pengen lah dari koneksi dari apa, gue mencoba sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya malah lu harusnya pakai privilege lu itu. Jadi gini, aku tuh selalu punya konsep, my life is a privilege, makanya aku akan menggunakan privilege itu sebagus mungkin untuk berbuat baik untuk orang lain. Yes. Dan aku akan terus mengestafetkan keprivilegean itu gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa kan teman-teman dapat privilege, dapat networking. Habis itu ya nanti teman-teman yang udah punya network ya teruskan lagi kan, bantu orang lagi. Jadi itu dapat terestafetkan terus. Yeah. Kurang lebih seperti itu sih ya yang aku mau bilang ke teman-teman. Substansial penting ya, seperti coding, soft skill juga penting, makanya beasiswa kepemimpinan. Yang terakhir paling penting juga networking. Jadi sambil kuliah bangun networking juga ya? Benar. Oke. Yang penting, makanya jangan kupu-kupu sih, jangan kuliah pulang aja. Oke, berarti bangun networking, baik itu di kuliah, di pekerjaan. Karena kan kalau di Batam kan kuliah nih rata-rata sambil kerja ya? Betul. Betul ya? Di gereja juga, oke. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nggak? Kalau Gandeng Foundation tuh specifically kayak gimana sih? Oke, jadi intinya sih Gandeng itu kita ada 3 pilar. Pilar pertama itu namanya G Academy. G Academy itu adalah pilar untuk ngedidik soft skills untuk orang anak SMP SMA, soft skill dalam arti communication skill, project management dan segala macam. Itu yang kedua itu adalah kita kita ngedidik yang kita sebut sebagai yang kita sebut sebagai G incubation lah, itu ngebantuin NGO dan social enterprise. Jadi kita ada kelas-kelas inkubasi. Yang ketiga kita ada G consulting. G consulting itu untuk mendidik anak-anak kuliah soft skills, critical thinking, structure thinking, tapi dengan consulting methodology. Nah, nanti kita ada sinergi di antara 3 itu sih. Jadi anak-anak SMP SMA ini yang udah 6 bulan belajar. 6 bulan selanjutnya kita akan lempar ke social enterprise atau NGO yang kita incubate untuk ngebuat project. Gitu. Jadi ada project based learning lah, bahasanya gampangnya gitu. Ngebuat project di bawah mereka diajar. Nah, nanti kalau untuk G Consulting yang anak-anak SMA ini akan nge-consult NGO dan social enterprise itu untuk berdiri dan bertumbuh. Mungkin agak kompleks ya, too much information, tapi gampangnya kayak gitu. Berarti ini specifically untuk anak SMA, SMP? SMA, kuliah, dan yang membuat social enterprise dan NGO. Oke.
Oke, dan kalau mereka istilahnya mau involve di kelas-kelasnya tadi, berarti maksudnya mereka just have to register themselves atau ada tesnya lagi atau ada persyaratan apa lagi? Ada kalau masuk ya ada seleksi lah, ada seleksi gitu sih. Jadi kita ambil yang memang terpilih dalam arti memang niat gitu ya, jangan sampai kita udah bayar kita kan pakai uang sendiri gitu ya buat yayasan ini, jangan sampai jadi orangnya hilang-hilang gitu sih, lebih ke yang komitmen lah. Oke. Jadi sebenarnya ini juga salah satu impact yang, karena ini kalau nggak salah Valdo sendiri ya foundernya ya, Gandeng Foundation ini. Jadi buat istilahnya buat teman-teman yang kayak tadi tuh punya hati untuk membangun bangsa nih menjadi berkat, tapi lack of skill atau lack of knowledge, butuh guidance, butuh mentor, they can go to Gandeng Foundation ya. Maksudnya dia bisa belajar di situ untuk tahu step-step berikutnya ya. Betul. Oke. Tenang ya guys, ini bukan promosi, tapi memang ini salah satu jembatan untuk merealisasikan semua prinsip-prinsip yang tadi kita udah denger ya. Jadi kita nggak kayak, oh iya nih, keren banget nih, hati gue terbakar, tapi gue ngapain ya? Gue nggak tahu mau ngapain. Terus kira-kira gue bisa tanya kemana, gue bisa belajar di mana? Wah, nggak tahu juga. Jadi jangan sampai tuh kita jadi cuman kayak, wah, kebakar di dalam ruangan gereja atau di rumah masing-masing, terus habis itu kayak nggak tahu lagi mau ngapain. Nah teman-teman, kalau kalian mau tanya lebih lanjut, ya mau ngelihat apa sih program-programnya untuk memperlengkapi diri sendiri jadi impact buat komunitas, buat kota, buat bangsa, kalian bisa lihat di gandeng.org ya, itu webnya, betul ya, atau enggak di Gandeng Foundation, di Instagram juga ada, jadi bisa tanya di situ juga. Nanti boleh email aku juga nggak apa-apa kok. Oke. Pasti jawab. Oke, thank you so much. Nah, apakah ada pertanyaan guys? Coba saya cek dulu ya. Oke. Oke, mungkin sambil nunggu, mungkin ini pertanyaan dariku juga buat kita yang hari ini mungkin ngerasa panggilannya bukan itu ya, maksudnya bukan specifically go to the government atau ada di dalam pemerintahan, dan ya baik lagi sebentar lagi kita akan ada kita udah masuk sih sebenarnya ya di bonus demografi, tapi belum sampai puncaknya. Terus oh ya, apa yang bisa kita mulai lakukan sih ya, sebagai ini bukan sebagai orang yang ada di government ya, tapi sebenarnya di luar government kayak teman-teman tadi nih, semua kita yang ada di sini, apa yang sebenarnya menurut Valdo kita bisa lakukan khususnya sebagai anak-anak Tuhan nih dalam melihat pemerintahan. Jadi kita di luar pemerintahan, di luar ekosistem itu. Terus instead of berdoa buat pemerintahan tentunya kan, kita kan setiap minggu ngelakuin tuh, mari kita berdoa buat Indonesia. Tapi specifically hal apa lagi sih yang menurut Valdo bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang ada di luar government itu sendiri? Nulis sih, ini orang jarang ngomong, nulis. Jadi nulis, oke. Nulis. Trust me, every feedback you write itu akan terkumpul dan terekam jejak digitalnya di pemerintahan. Banyak tuh anak muda tuh aspirasinya di sebatas di tongkrongan doang. Oke. Buat aja sesimpel tulisan. Kamu post di Instagram atau di Blogspot atau nanti kamu kirim ke media gitu ya. Nah ini jarang anak muda yang ngeluarin aspirasi soal. Nanti ke media kalau dipublish atau sambil kamu kirim ke media, kamu kirim juga tuh ke kotak suara Pemda Batam mungkin atau kotak suara Pemda mana atau dinas mana. Dan nanti biarlah mereka baca dan kalau bagus akan disalurkan. Itu satu. Kedua, ya bisa aja kamu buat movement kan. Atau dari sesimpel aspirasi kamu kirim ke IG siapa yang punya banyak kirim ke IG yang banyak
kirim ke Instagram yang banyak banyak apa ya namanya, banyak followers gitu ya. Nanti kan dia kalau sesimpel di repost apa di retweet itu akan keluar. Jadi gampangnya gini sih, kamu punya keresahan di hati, kamu keluarkan lewat doa, bener nggak? Yes. Tapi orang tuh, anak muda tuh jarang yang kan punya pikiran tapi nggak dikeluarkan secara intelektual. Akhirnya tersimpan aja hanya di warung kopi atau restoran di Batam aja tuh. Nah, ini saran aku yang mulai nulis lah. Atau even ya kalau kamu merasa oke, bisa kirim email ke aku, nanti aku bantu nih untuk publish misalnya gitu. Oke, nulis ya. Nulis Ya, aspirasi. Jarang orang bilang tuh. Tapi dibaca ya? Pasti dibaca. Pasti dibaca tuh? Pasti. Nih, coba deh. Kamu follow Instagram misalnya Kemenko Maritim Investasi ya. Komplain aja, pasti dibales. Di IG, gitu? di IG, ya. Itu salah satu transformasi pemerintahan juga tuh. Oke. Tapi itu komplain, maksudnya kalau berbentuk saran pun pasti ya dibales sih. Cuman maksudnya jangan berhenti di mereka doang gitu, atau dijadiin salah satu inputan gitu. Nanti kan kamu masukin lewat IG, masukin juga lewat apa itu, biasa nanti ada aja yang apa ya, tapi memang ada yang ngefilter gitu ya, makanya maksudnya jangan aba-aba lah, cuman kayak ini meja sekolahku kok hancur, sekolah negeri bilangnya, tapi ke kementerian ya, bisa kan dari kepala sekolah aja dulu gitu. Maksudnya tergantung itu, tapi kalau kamu punya aspirasi yang bagus, pengen menyarankan kebijakan ya bisa kan sebenarnya. Oke, wah ini keren ya, mulai nulis ya, ini bener sih nggak kepikiran, karena kebanyakan cuma kesel-kesel di obrolan, bener sih di tongkrongan itu, iya nih bener nih, itu sudah stop, yang ada juga yang timbul tuh maksudnya bukan rasa semangat untuk membangun bangsa, tapi rasa males kan, udahlah males jadinya gue gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan, mungkin ini balik ke yang tadi nih soal networking ya, mungkin setelah ini kita bisa tutup dengan closing remarks. Pertanyaannya gini, gimana caranya networking yang baik? Gimana caranya networking yang baik? Contohnya pengen belajar dari seseorang yang lebih skillful dari kita, tapi tanpa berkesan memanfaatkan. Ini kalau kalian harus baca buku Adam Grant, Give and Take. Oke. Networking is all about give and take. Ketika kamu mau networking sama orang, kamu tuh harus buat sense of urgency, atau kamu harus buat dia juga ngerasa penting berhubungan sama kamu, ngerti nggak? Oke. Jadi kamu jangan networking tuh cuman Adam Grant, ya benar, Give and Take, mesti baca. Itu bagus banget. Jadi lucu nih. Di dunia ini, nanti kalian kalau mau iseng coba juga deh. Ada kuisnya, Give and Take. Nanti kalian bisa dilihat giver, taker, atau matcher. Oke. Nah, nanti di situ di buku itu ada case study-nya. Di dunia ini, yang paling banyak sukses itu taker. Paling banyak sukses taker, yang emang ambil opportunity terus. Tapi mereka jarang nge-giving. Tapi network mereka paling rendah. Nah, tapi ini udah data nih. Tapi orang yang paling punya banyak network itu bukan yang mungkin businessman banget, tapi dia yang suka memberi. Nah, lucu ya. Jadi ketika kamu mau networking sama orang, kamu belum punya apa-apa, you never take, tapi give. Nah, bingung kan lah. Gimana caranya gue mau networking sama orang? Gue mau punya apa-apa, tapi gue harus give. Nah, ini contoh nih. Kalian kan tahu LinkedIn gak ya? LinkedIn udah tahu lah ya LinkedIn. Tahu. Kamu mau approach orang nih, percaya sama gue. Lu approach aja orang lewat LinkedIn message app. Lu bilang, Kak, aku terinspirasi dengan cerita kakak. Aku pengen banget belajar gini-gini. Tapi kamu bilang, aku udah buat project ini, aku udah pernah nulis ini, aku udah coba nganalisis ini. Aku pengen sih bisa diskusi kakak. Nah itu kan kamu bisa dalam tanda kutip kamu nge-giving dia sesuatu, memberi dia aspirasi kamu atau ide-ide kamu. Nanti dia mau diskusi, penasaran pasti kan. Yeah. Nah di situ bukan tipenya jangan yang kayak Kak aku mau belajar, aku bingung banget soal ini. Tapi kamu nggak bilang kamu udah baca ini, udah baca itu, dia nggak ngeliat juga kamu udah usaha, itu kan males juga. Itu ya, kebayang ya. Oke. Nah nanti yang orang-orang suka itu adalah orang-orang yang kamu give lagi nih, beri mereka feedback. Kak aku udah aplikasi yang kakak bilang, aku udah coba ini, wah berhasil nih Kak, thank you banget ya Kak. Nah itu kan dia ngerasa diberikan juga apresiasi. Nah itu sesimpel itu. Yeah. Nah jadi networking is all about giving instead of taking sih. Jadi kamu lihat nih, kamu harus pelajari dulu orang yang kamu mau connect siapa, orang yang kamu mau tahu siapa, ngajak ngobrol siapa.
Jadi nanti pas ajak obrolan dia juga, ini orang sesuatu nih, dia ngerti juga nih soal ini gitu loh. Ngerti ya? Oh, oke, ya. Nah itu kan mau memberi dia ide juga, itu loh, giving kan. Jadi kayak bukan soal nanya-nanya terus, tapi kamu membuat sense of urgency kalau dia harus ngobrol juga sama kamu. Oke. Jadi do your homework juga ya sebelum berjejaring, bener gak sih? Do your homework, terus jangan datang dengan kosongan gitu ya. Tapi dengan pemikiran, at least pemikiran deh kalau ada pengalaman. Betul. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi sebenarnya udah kejawab juga tadi barusan. Dari jawaban yang tadi menjawab 2 pertanyaan. Nah, mungkin boleh nggak ada closing remarks dari Valdo buat teman-teman semua di sini? Yang aku mau bilang ke teman-teman tuh simple. Aku ada 2 poin. Pertama aku mau bilang you fail, you try, you fail, but actually the only true failure is when you stop trying. Amin. Lu bukan gagal tuh bukan ketika lu gagal, tapi ketika lu berhenti mencoba. So whatever you want to be, ketika lu memang udah jalannya Tuhan, you need to keep trying. Yang kedua aku mau bilang ada namanya media, ada namanya tujuan. Yang paling penting tuh tujuannya instead of media. Kamu nggak harus jadi DPR, harus jadi menteri untuk membangun bangsa. Ya. Tapi kamu punya banyak media dan kamu nggak boleh mencemarkan media itu. Contoh, kamu kalau harus membantu bangsa, kamu misalnya bisa membuat impact untuk masyarakat sekitar kamu di satu daerah. Kamu bisa jadi wali kota nih sebenarnya, tapi kamu harus bayar, harus ngesogok orang. Instead of kayak gitu, kenapa kamu nggak jadi pengusaha yang bisa buat produk ngebantu orang banyak di Batam? Jadi ada namanya media, ada namanya purpose. What most important is the purpose. Dan terakhir untuk cari purpose itu yang tadi aku bilang, kamu harus baca manual booknya atau buku petunjuknya which is Alkitab kamu, dan kamu harus tanya. Sesimpel itu ya. Itu orang nggak pernah bawa ke dalam doa loh. Orang jarang nanya loh di doa. Tuhan, aku beneran gak ya untuk jadi pastor? Coba deh, Pastor Edwin gitu misalnya. Iya kan? Sesimpel itu gitu. Jadi terus berkarya, freelance, terus nanya dan baca buku petunjuk sih. Dari itu aku itu aja. Oke. Wow. Thank you banget Valdo. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Valdo. Ini benar-benar straight to the point ya buat teman-teman. Kita istilahnya stop cursing the government, keep starting to making impact, mulai dari sekeliling kita, dan keep asking sama Tuhan. Baca Alkitabnya juga, jangan nanya terus tapi nggak pernah baca, betul ya? Jangan nanya terus sama Tuhan, padahal jangan-jangan jawabannya semua guidance-nya udah ada di Alkitab. Dan sekali lagi balik ke basic, semua itu ada di Alkitab. Waktu kita cari dan kita ngulik, kita akan nemuin banyak hal sebenarnya bicara soal tujuan hidup kita yang Tuhan sudah siapkan. Oke, thank you so much. Dan kita akan berdoa ya buat Valdo, teman-teman yang onsite, yang online, yuk kita arahkan tangan buat Valdo. Oke, sebelum doa Valdo, satu pertanyaan lagi. Valdo, sekarang usianya berapa? 23. 23, wow. Wow. Ini benar-benar inspirasional sekali ya. Jadi teman-teman bayangin ya, kemarin September lalu 23. Oke, 23 dan sudah punya knowledge, hati yang luar biasa buat bangsa. Yuk kita dukung Valdo terus, yuk kita doain. Kita arahkan tangan kita. Tuhan, kami bersyukur, sekali lagi bersyukur banget bisa dengar semua cerita karya Tuhan dalam hidup Valdo yang hari ini boleh dibagikan, memberkati generasi. Kami percaya ini semua akan jadi benih untuk tidak hanya Valdo, tapi akan bangkit banyak anak-anak muda lainnya Tuhan, yang punya desire untuk membangun dan melayani bangsanya dan generasinya dengan media yang berbeda-beda, tapi purpose yang sama. Aku berdoa, bersyukur, dan kami sama-sama mendukung Valdo Tuhan, biar waktu dia ada dalam pemerintahan, sungguh hidupnya menjadi pengaruh, dia menjadi influential like a king and serve his generation like a priest. Tuhan pakai Valdo dengan luar biasa, pertemukan dia dengan orang-orang yang value-nya sama, yang visinya sama, yang hatinya tulus. Tuhan jagai dia, biar kiranya hati yang tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular boleh terus ada, sehingga dalam segala hal dan karya yang dia buat, bukan dia tapi Tuhan yang berperang ganti dia, dan Tuhan yang memberikan dia hikmat, bahkan karunia untuk membedakan roh Tuhan, supaya dia tahu persis dengan siapa dia bisa membangun jejaring, dengan siapa dia harus berhati-hati. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur dan mensupport Tuhan
hambamu Valdo, biar dia jadi berkat buat bangsa ini, buat kotanya, buat generasinya, bahkan semua yang dia bangun akan terus bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang ada berikutnya Tuhan. Mungkin orang-orang yang akan datang 20 tahun lagi, atau bahkan bertahun-tahun lagi, mungkin orang-orang itu nggak kenal Valdo, tapi bisa terus menikmati buah dari kehidupan Valdo. Terima kasih, sekali lagi lindungi, jagain, dan berkati dalam segala kesibukannya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Thank you Tuhan, kami bersyukur. We release the blessing in the name of Jesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Oke, sekali lagi, thank you banget Valdo buat sharingnya. Oke teman-teman, mungkin yang di onsite boleh lambaikan tangan, say thank you, walaupun mungkin nggak kedengeran suaranya. Oke, thank you sekali lagi, dan saya kembalikan ke worship team, ke host, thank you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut informasi House of Glory dalam sepekan. Informasi yang pertama, bagi jemaat yang beribadah secara onsite, dapat memberikan persembahan sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai di pintu masuk gereja. Dan bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atau scan QR